Kita akan bicara dengan tema tradisi orang Jawa. Orang Jawa memiliki karakter yang berbeda dengan suku yang lain. Orang Jawa memiliki banyak sekali tentang adat istiadat dan tradisi. Salah satu contoh bahwa orang meninggal apabila di Pulau Jawa ada sambutan perayaan, yaitu hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-100, mendak 1, mendak 2, dan sebagainya hingga 1000-nya hari. Adapun pada saat ada orang meninggal kemudian si jenazah dibawa ke kuburan atau ke makam, maka setelah jisim diberangkatkan, maka keluarga yang ditinggalkan maka membuat bentuk selamatan yang dinamakan selamatan bujang ungkur-ungkur. Kenapa bahwa orang Jawa memakai dengan selamatan yang dinamakan selamatan bujang ungkur-ungkur? Artinya bahwa mereka yang sudah meninggal, mereka akan meninggalkan segala aktivitas, segala repotnya yang ada di dunia ini. Mereka akan menjalani pertanggungjawaban di alam kuburnya, atau menjalani yaitu pertanggungjawaban di sisi Tuhannya. Sedangkan yang ditinggalkan, maka mereka menjalani sebagai rumah tangga biasa, hidup seperti biasa. Sebagai percontohan bahwa manusia sewaktu-waktu bisa diambil Sang Pencipta alam. Sehingga kematian itulah merupakan gambaran-gambaran bahwa manusia itu tidak lama, manusia itu tidak bisa berumur berlapis-lapis atau dapat dikatakan merungsumi. Artinya manusia hanya keterbatasan umur dari 70 hingga ke 100 atau 100 lebih, maka mereka dipastikan akan diambil Sang Pencipta. Bahkan banyak sekali masih anak-anak, banyak sekali di alam kandungan yang pada dasarnya mereka juga diambil Sang Pencipta alam. Kita akan kembali dengan tradisi yang mana kita akan membeberkan bagaimanakah tradisi yang sangat sakral sekali. Bagi saya selamatan-selamatan yang sangat mengerikan, yang sangat sakral sekali hanyalah satu, yaitu selamatan yang dinamakan dengan selamatan bujang ungkur-ungkur, karena itulah melambangkan bahwa perpisahan antara dunia dan akhir, melambangkan perpisahan di alam dunia dan di alam kubur. Sehingga di dalam bentuk bujang itu dibagi dua, kemudian setelah terbelah menjadi dua, bujang itu dibalik. Hingga andai kata bujang seperti ini dibalik seperti ini. Ini yang dinamakan bujang ungkur-ungkur. Awalnya bujangnya seperti ini, setelah dibelah menjadi dua dan itu direnggangkan, maka disebut bujang ungkur-ungkur karena bujang itu mungkur. Artinya ini mungkur nih, membelakangi, dinamakan bujang ungkur-ungkur, yang digambarkan bahwa mereka yang meninggal itu mungkur nih tingkat hujan, mungkur nih kebutuhan, mungkur nih pakaian, sehingga mereka akan menuju ke tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tempat Tuhan yang mana akan disediakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Sehingga di dalam ilmu Jawa juga disebutkan bahwa manunggalin kawon Gusti atau sangkan paran itu tadi yang disebutkan dengan mulih marang mulu mulaniro, artinya manusia akan kembali kepada Sang Pemilik, manusia akan kembali kepada Sang Pencipta alam, yang dapat kita sebut dengan mulih marang mulu mulaniro, yang dulunya tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tiada, yang dulu diciptakan Sang Pencipta alam, maka benih-benih manusia atau wujud manusia akan kembali kepada Sang Pencipta alam. Maka di dalam kita bicara tentang adat istiadat yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, bagi saya sangat unik sekali dan sangat menarik sekali dibicarakan pada malam hari ini, karena di tengah-tengah isi daripada bujang ungkur-ungkur itu memiliki nilai-nilai yang sangat keramat sekali. Kita bisa membuktikan kalau kita ini orang Jawa, kita pasti sering merayakan, diundang kepada orang-orang yang mana mereka menjalani yaitu upacara pemakaman sang jenazah. Setelah jenazah diberangkatkan, maka yang punya rumah, yang punya hajat atau ahli warisnya, mereka menyebut dengan selamatan bujang ungkur-ungkur, yang artinya melambangkan bahwa perpisahan antara keluarganya yang meninggal dibawa ke alam kubur, kemudian yang ditinggalkan mereka seperti semula seperti biasanya, dan mereka menghormati kepada ahli kuburnya. Sehingga di dalam kita untuk memikirkan atau di dalam bujang ungkur-ungkur itu, maka kita bisa merasakan hasilnya daripada situasi-situasi yang ada di situ. Sedangkan penggambaran di situasi itu atau cahaya rumah itu atau aura rumah itu, keramaian rumah tangga sangat berbeda apabila dipertimbangkan keramaian karena resepsi atau karena dari pernikahan
atau keramaian dikarenakan orang yang meninggal dunia. Situasinya juga berbeda, cahayanya juga berbeda sekali, termasuk suasana angin, suasana yang ada di situ juga sangat berbeda sekali. Apalagi setelah malam tiba, rumah yang ditinggal mati atau orang-orang yang kena musibah kematian, maka di malam hari pun apabila kita lewat, kita bisa merasakan bahwa itu merupakan rumah yang simplu, rumah yang nyenyet, rumah yang sepi, rumah yang benar-benar sakral, rumah yang benar-benar sepi. Sehingga di dalam kejadian orang yang mati itulah merupakan kejadian sakral sekali, termasuk apabila kita bisa melihat dan mempertontonkan dalam bentuk bujang ungkur-ungkur, sehingga bujang ungkur-ungkur digambarkan yaitu bujang yang dibelah menjadi dua yang melambangkan perpisahan di antara dunia dan di alam akhirat. Sehingga apabila dirasakan selamatan itu, makanan itu, bujang itu apabila dirasakan, maka rasanya amis dan halus atau tidak lezat. Begitu pula termasuk lauk pauk sarung mayur yang ada di selamatan itu, atau lauk pauk yang mengiringi dengan bujang ungkur-ungkur itu juga tidak nyaman, juga tidak enak, rasanya hambar, tidak ada rasanya, dan kadang-kadang apabila kita makan juga mual. Kemudian kita menengok lagi dengan adanya yaitu ingkung. Biasanya apabila ada orang meninggal pasti ada bujang ungkur-ungkurnya dan ada bentuk iwak pitik atau panggang atau ingkung yang disajikan untuk mengiringi sang jenazah. Bahkan yang mestinya ikan ayam yang lezat, yang mana ikan juga dipanggang, juga dimasak, dibumbui dengan bumbu-bumbu yang lezat, tapi hasilnya tetap tidak nyaman, hasilnya juga tidak lezat, hasilnya mengandung nilai-nilai yang amis dan halus. Dan kadang apabila kita makan ikan itu, makan iwak panggang itu, kita juga merasa mual dan tidak nyaman. Kenapa demikian? Yang masak sama, bumbunya sama, airnya sama, hanya tempatnya yang berbeda. Tempat dipakai untuk kematian dan tempat dipakai untuk pernikahan, rasanya sungguh berbeda. Inilah teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa adat istiadat atau kebudayaan orang Jawa ternyata juga disisipi yang mana akan menjadi keramat, atau dapat dikatakan disisipi dengan gaib-gaib yang terselubung, yang mana kita tidak tahu gaib yang berasal dari mana, kok bisa membedakan di antaranya keramaian orang yang berpesta pora dan keramaian yang berbelasungkawa, atau orang yang prihatin, atau orang yang kena duka. Sehingga disinilah letak tradisi-tradisi Jawa, bahwa bisa dibuktikan bahwa yang namanya bujang ungkur-ungkur merupakan bujang yang sangat keramat sekali. Saya punya cerita, ada teman saya yang tidak percaya dengan bujang ungkur-ungkur itu, yang mereka meremehkan nilai-nilai bujang ungkur-ungkur itu. Mereka mengatakan bahwa bentuk-bentuk selamatan itu seperti masakan yang lain. Ada kita merasakan apabila kita makan hasil dari bujang ungkur-ungkur itu, saya merasa mual, saya merasa tidak enak, dan bahasanya saya gilo sekali. Tapi kalau diselamatkan yang lain, misalkan sewune, atau dapat dikatakan selamatan pesta pora, atau resepsi dan sebagainya, kita makan dengan enak dan lezat. Tapi kalau kita makan yaitu bujang ungkur-ungkur, bersungguh-sungguh kita merasa mual, merasa jijik sekali. Bukan karena jijik itu ada mayatnya, tidak, karena memang di situ ada nilai-nilai sakral yang benar-benar sang indra perasa itu juga tahu bahwa ini merupakan bentuk-bentuk masakan yang mana disajikan atau diberikan penghormatan kepada mayat, disajikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Saya punya cerita, ada teman yang tidak percaya dengan hal keramat itu, maka saya bilangi kalau untuk membuktikan bahwa selamatan bujang ungkur-ungkur ini ada gunanya, ada yoninya, dan tidak mudah saja. Misalkan kamu belum meninggal, terus kamu diselamati orang, niatnya kamu sudah meninggal. Walaupun kamu belum meninggal, kamu diselamati, dikajatkan, didoakan, dimasakkan bujang ungkur-ungkur, kamu berani tidak? Mereka menjawab tidak berani. Mereka pun juga takut jangan-jangan nanti juga mereka akan menyusul meninggal. Ada juga orang yang sama sekali tidak percaya, sehingga ketika mereka meninggal dibawa ke alam kubur, makamkan, selesai juga, tidak ada hal yang lain, tidak diselamati, tidak diberi apa-apa, bahkan di dalam rumah itu tidak boleh yaitu menyalakan api atau memasak dan sebagainya. Itu juga ada. Tapi juga ada yang masih memakai dengan jalur-jalur adat istiadat orang Jawa, tradisi orang Jawa. Setelah si jenazah dimakamkan di kuburan, maka yang ahli warisnya menyambut dengan upacara yaitu selamatan bujang ungkur-ungkur. Demikian teman-teman yang saya sampaikan dengan tema bujang ungkur-ungkur. Apabila ada kesalahan ucapan saya, tentu kita punya kegelapan, pantaslah kita minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda semua apabila ada kesalahan bentuk apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.